segera mulai dalam pembahasan kita. Kita akan pakai papan ini, jadi kalau mau lihat lebih jelas mungkin lebih baik di agak ke depan ya. Mari kita buka Alkitab kita dulu, pertama di dalam Wahyu pasalnya yang ke-16. Kita mau lanjutkan Wahyu pasal yang ke-16. Dan kita akan baca dulu ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Terakhir isian kita sampai di mana ini? Sampai nomor berapa? 9 ya. Tinggal nomor 10 kan? Oke, baik. Ya, dan kita baca dulu ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Wahyu pasal 16 sampai 21. 17 ya, sampai 21 kita baca silih berganti seperti biasa. Saya mulai ayat 17 masuk ke ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Oke, demikian firman Tuhan. Saya mulai. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan kawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman mukanya. Dan semua pulau di dalamnya, dan tidak ada tempat lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Kita rehat dengan tenang doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini, Bapak menyertai kami untuk sampai di tempat ini ya Bapak. Dan sebelum kami memulai kegiatan berjemaat kami ingin sedikit belajar tentang firman-Mu dari kitab Wahyu. Mohon Kau yang pimpin setiap kami, Kau yang berikan kami hikmat, dan juga Gembala Stephen yang akan mengajar kami. Kiranya kami senantiasa mengerti kebenaran-Mu ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, dan bagi yang mungkin baru saja bergabung dengan kelas eksegesis Wahyu kita, saya akan sedikit kasih recap bahwa kita sedang membahas dalam Alkitab tentang 7 cawan muka Allah. Dan kita diberitahu di dalam kitab Wahyu bahwa akan ada 7 tahun kesusahan. Dan 7 tahun kesusahan itu dibagi menjadi 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Jadi ada 3,5 tahun, 3,5 tahun, dan ada berbagai cara untuk menyebut 3,5 tahun. Misalnya 3,5 tahun kita disebut kalau dalam bulan berapa ya? 42 bulan. Ya, jadi kadang-kadang disebut 42 bulan. Kalau dalam hari 1 tahun dihitung 360 hari. Waktu itu orang Yahudi menghitungnya bukan yang seperti kita sekarang 365 ya. Tapi mereka hitung 360 hari kali 3,5 jadinya berapa? 1260 hari. Nah, disebut juga 42 bulan. Jadi ini istilah-istilah yang muncul dalam kitab Wahyu. Dan kita diberitahu bahwa ini akan terjadi ya, dan akan ini ada rapture. Dan kita sekarang tahun 2023. Kita tahun 2023. Seberapa dekatkah 2023 ke rapture? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi tahun ini. Kalau tahun ini bahagia nggak? Siapa yang bahagia kalau rapture tahun ini? Saya sih bahagia sekali ya. Ya, kalau misalnya Tuhan Yesus datang ya, dan mengangkat kita tahun ini, puji Tuhan. Nah, ya, jadi ini ya tentu kita tidak usah terlalu pusing ke sini. Hanya untuk memberitahu bahwa ya ini Tuhan Yesus sudah datang. Dan di kitab Wahyu kita diberitahu akan terjadi hal-hal yang sangat luar biasa sekali selama 7 tahun ini. Dan yang sedang kita bahas di pasal 16 adalah salah satunya, terutama di 3,5 tahun terakhir,
Tuhan akan menumpahkan 7 cawan murka. 7 cawan murka, ya, 7 cawan murka melalui 7 malaikat akan ditumpahkan. Dan kita sudah bahas ini. Ya, jadi kalau Anda ketinggalan, puji syukur Anda bisa tonton rekamannya, ya. Sekarang ada di YouTube. Semenjak Cio udah nggak ada, jadi saya taruh di YouTube saya jadinya, ya. Kalau yang di sebelum-sebelumnya ada di YouTube yang lain. Tapi 7 cawan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tadi yang kita baca adalah yang ke-7. Yang tadi kita baca ini puncaknya berarti. Dan semua yang tertulis di sini kalau kita pahami secara literal sangat-sangat luar biasa memang. Lalu bicara mengenai laut menjadi darah, ya, berbicara mengenai sungai menjadi darah, berbicara mengenai matahari begitu panas sampai menghanguskan manusia. Dan karena begitu luar biasa, ada suatu godaan bagi banyak pembaca Alkitab, penafsir Alkitab untuk mengalegoriskan, karena mereka tidak bisa percaya bahwa itu benar-benar bisa terjadi. Jadi yaudah kita alegoriskan saja. Dan yang menarik adalah bahwa itu dilakukan baik terhadap bagian akhir Alkitab maupun bagian awal Alkitab. Bagian awal Alkitab tidak apa? Ya, Kejadian kan? Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 bukan. Nah, ini juga bicara mengenai hal-hal yang luar biasa. Misalnya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu istirahat pada hari ke-7. Ini luar biasa, ya? Luar biasa sekali. Dan luar biasa sekali bahwa semua bintang, galaksi segala macam diciptakan dalam 6 hari. Ya, semua benua segala macam diciptakan dalam 6 hari. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Dan tapi kita percaya atau tidak percaya? Nah, kemudian ada cerita tentang air bah Nuh. Itu juga luar biasa sekali. Wah, ada air bah, banjir yang menutupi seluruh bumi. Tapi menarik bahwa di dalam Alkitab sebenarnya penuh dengan hal-hal ajaib yang kalau kita bilang, oh saya tidak mau percaya ini tidak mungkin literal, atau kita mulai dari yang belakang sini, saya tidak mau percaya ini karena ini tidak mungkin literal, ini pasti alegoris. Jadi yang mana yang kita mau terima literal, mana alegoris, apakah terserah kita atau gimana? Kalau terserah kita berarti kita yang menjadi tuan atas Alkitab, bukan Alkitab jadi tuan atas kita lagi. Ya. Karena di sini ada banyak kejadian yang luar biasa. Salah satu kejadian yang paling luar biasa adalah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, jadi bangkitkan. Ini kan peristiwa yang luar biasa juga, yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan 3 hari, baru bisa bangkit kembali. Ini bisa dijelaskan oleh sains tidak? Tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa dijelaskan sains, oh ya berarti ini alegoris, berarti berbahaya sekali. Kalau kita sampai tidak percaya kebangkitan Yesus Kristus, itu berarti kita tidak diselamatkan. Tetapi kita berkata bahwa kalau kita terima ini literal, kenapa kita tidak terima ini literal dan kenapa kita tidak terima ini literal? Ya, karena semuanya dinyatakan di dalam Alkitab. Oke, dan saya tidak akan ulang lagi semua 6 cawannya karena nanti waktu kita makin habis, tapi kita langsung saja ke cawan ke-7, ya. Cawan ke-7 sebagaimana sudah kita baca tadi adalah boleh dibilang klimaks dari keseluruhan masa tribulasi. Klimaks dari keseluruhan masa tribulasi. Dan karena dengan berakhirnya cawan ke-7, kita sudah bahas minggu lalu, berakhir juga berarti sangkakala ke-7 dan meterai ke-7. Karena semuanya satu paket. Meterai ke-7 adalah 7 sangkakala ke-7 adalah 7 cawan. Jadi dengan selesai cawan ke-7 berarti semua cawan, sangkakala, meterai pas habis. Ya. Dan apa yang terjadi? Tadi sudah kita baca, cawan yang ke-7 ditumpahkan ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Dan dari situ kita tahu bahwa ini pasti terjadi di akhir penghujung dari tribulasi di sini berbarengan dengan perang Armageddon. Karena di yang nomor 6, cawan ke-6 adalah Tuhan mempersiapkan perang Armageddon. Ya, persiapan perang Armageddon. Dan kita sudah bahas bahwa Armageddon adalah nama tempat sebenarnya
ya artinya bukit atau gunung Megiddo, dan Tuhan mempersiapkan bahwa di daerah itulah pasukan antikristus waktu itu akan menantikan untuk menghancurkan Israel. Dan mereka sudah bersiap-siap untuk perang di situ, tapi Tuhan akan turun, dan pada saat Tuhan turun atau sebelum Tuhan turun itu cawan ketujuh dituangkan. Sehingga dalam isian kita nomor 10, cawan ketujuh pastilah terjadi di akhir tribulasi. Ya, pastilah terjadi di akhir tribulasi dan mendatangkan gempa bumi paling dahsyat dalam sejarah. Gempa bumi paling dahsyat dalam sejarah. Perhatikan ayat yang ke-18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Nah, sepanjang sejarah bumi kita sudah mengalami gempa bumi yang begitu sering ya. Kira-kira gempa bumi kapan yang paling kuat kalau kita tidak hitung yang di cawan ketujuh ini? Ada gempa bumi apa yang paling kuat kalau kita tidak hitung yang dikatakan di Wahyu 17 cawan ketujuh di mana terjadi gempa bumi paling dahsyat? Ada gempa bumi mana yang paling hebat? Dalam sejarah ya, ada yang bilang, wah itu kalau di Indonesia sendiri kan terkenal meletusnya Krakatau, masih ingat segala macam itu ya, yang katanya sangat dahsyat dan lain sebagainya. Tapi itu semua sebenarnya belum ada apa-apanya dibandingkan ya, gempa bumi yang paling hebat sebelum nanti di akhir tribulasi adalah yang terjadi pada zaman Nuh, yaitu ketika air bah terjadi di atas bumi. Itu adalah gempa bumi paling hebat seperti itu ya. Nah, banyak orang salah konsep bahwa dia pikir waktu air bah Nuh terjadi itu cuma turun hujan saja. Jadi turun hujan terus airnya pelan-pelan naik begitu ya. Bukan seperti itu. Alkitab menggambarkan bahwa sebenarnya sumber air yang paling banyak justru bukan dari hujannya. Hujan tentu ada juga, hujan 40 hari 40 malam. Tapi sumber air paling banyak dalam air bah Nuh adalah ketika mata-mata air di Samudra Raya terbelah ya. Sehingga yang terjadi adalah terjadi gempa bumi hebat, sehingga samudra pecah dan gelombang-gelombang air. Jadi di bawah permukaan bumi itu ada banyak cadangan air sebenarnya yang melonjak. Jadi terjadi tsunami yang hebat, yang luar biasa sekali. Jadi air bah Nuh bukan hujan pelan-pelan. Kadang-kadang kan disederhanakan seperti itu. Ya, disederhanakan turun hujan pelan-pelan, airnya naik gitu kan. Ya, kalau memang jadinya seperti itu, saya rasa manusia bisa selamat. Ya. Kenapa? Ya manusia kan nomor satu dia bisa airnya naik ya kita bikin perahu atau bikin rakit lah atau apa begitu. Ya. Tapi tidak. Yang terjadi adalah pada saat air bah Nuh itu Tuhan mematahkan benua-benua sebenarnya dan samudra-samudra, dan terjadi gelombang tsunami yang besar sekali di seluruh dunia. Oleh karena itu kita temukan itu dalam catatan fosil gitu. Ya. Kalau Anda melihat adanya berbagai fosil di seluruh dunia, itu adalah bukti air bah Nuh itu. Dan ada banyak sekali fosil-fosil binatang-binatang yang matinya itu dalam posisi ketakutan atau kacau balau. Ya. Dan itu menggambarkan bagaimana mereka dilanda oleh satu gelombang yang begitu besar. Oke, itu adalah tadinya gempa bumi terbesar. Tetapi gempa bumi yang ini yang sudah begitu hebat, yang sampai sedunia itu masih kalah dibandingkan dengan gempa bumi yang akan terjadi di akhir tribulasi. Jadi kita bisa bayangkan betapa luar biasanya gempa bumi yang akan terjadi. Dan sampai-sampai katanya saking hebatnya gempa bumi itu, perhatikan ayatnya yang ini, ayat yang ke-20 dikatakan dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan disertai dengan 21 hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Wow. Jadi di isian kita semua gunung dan pulau hilang. Ya, gunung dan pulau hilang. Jadi karena gempa bumi itu. Nah, kita tidak tahu yang Tuhan kategorikan pulau itu yang sebesar apa. Ya.
Karena secara literal ya benua pun bisa dianggap pulau yang sangat besar ya, tapi nah ini sangat berbahaya bagi kita di Indonesia yang hidup di negara kepulauan. Ya. Indonesia kan negara kepulauan. Kita ini sekarang hidup di Pulau Jawa lagi katanya. Ya. Jadi kalau katanya semua pulau akan hilang, apa efeknya kalau begitu? Ya kita nggak usah memikirkan efeknya. Kalau kita memastikan kita tidak akan ikut di dalam sini, gitu ya. Yaitu dengan cara kita memastikan kita sudah diangkat, karena kita sudah lahir baru, kita berada di dalam Kristus, kita memakai kebenaran Yesus Kristus yang telah Dia kerjakan bagi kita di atas kayu salib, gitu. Dan maka kita akan diangkat. Ya. Tapi bagi orang-orang yang menolak kesempatan itu, masuk ke dalam masa tribulasi nanti, akan luar biasa sekali. Semua pulau akan lenyap, gempa bumi yang begitu dahsyat, gunung-gunung akan runtuh, ya. Dan ada apa katanya, hujan es seberat 100 pon. 100 pon itu berapa? Kita jarang pakai pon ya di Indonesia. Tapi 1 kilogram itu 2,2 pound. Jadi kalau saya ya kasarnya aja ya, kira-kira 45 kilo lah. 45 kilo, jadi wow itu lumayan sudah ya teman-teman. 45 kilo, ya. Mati lah itu kalau di ini ya, kalau kena yang seperti itu, turun dari langit itu, ya. Jelas mati, gitu ya. Kalau usah 45 kilo, 10 kilo aja ditimpuk dari atas mati. Ya. Tengkorak kita bisa pecah dan sebagainya, apalagi 45 kilo. Ya. Dan kita melihat di sini. Jadi suatu bencana yang sangat luar biasa sekali, dan ini adalah bagian dari Tuhan mengacaukan pasukan antikristus yang berkumpul di Armageddon itu tadi. Dan juga kota-kota. Ya, kota-kota. Perhatikan ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Kota besar itu maksudnya adalah Yerusalem. Ya. Jadi Yerusalem terbelah 3. Di dalam cawan ke-7 ini Yerusalem terbagi 3, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Ya. Ayat 19, terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi sepertinya hujan es yang 45 pon itu targetnya adalah kota-kota manusia. Jadi Anda bisa bayangkan apa efeknya kalau ada jatuh gitu ya, 45 kilo punya barang dari langit bagi hujan. Gitu. Gedung-gedung akan jebol. Mungkin banyak yang runtuh. Sudah seperti dibom sebenarnya. Jadi kota-kota di seluruh dunia seperti dibom. Dan itu benar karena kota adalah ya, tempat yang ini ya, semacam suatu pencapaian manusia. Di kota-kota lah ada pencakar-pencakar langit segala macam. Ya. Tetapi sangat disayangkan di kota juga lah terakumulasi dosa manusia. Ya. Karena justru di kota-kota besar lah kejahatan merajalela dan meninggalkan Tuhan dan penyembahan berhala dan mamon dan lain sebagainya ada di kota-kota. Dan Tuhan menghancurkan kota-kota dunia ini. Oke, tapi sangat menarik sekali bahwa di ayat 19 dikatakan, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Oke, nah Babel yang besar itu maksudnya apa? Coba kita lihat sekarang, masuk ke pasal 17 dan kita masuk ke dalam isian baru yang sudah saya taruh di belakang. Masih ada sisa nggak itu? Masih ya, oke. Jadi bagi yang belum ambil, boleh ambil. Saya fotokopi 50 tadi karena kita kelas gabungan ya. Jadi kita masuk ke ini. Kalau ada yang tidak cukup, mungkin boleh minta satu orang nanti tolong fotokopikan di bawah.
Oke, dan kita akan masuk di Wahyu pasal 17. Ya, dan Wahyu pasal 17 cukup ya? Oke, bagus. Iklan masih cukup. Atau mungkin kena print lebih tadi. Oke. Ya, kita lihat di Wahyu pasal 17. Jadi kita bertanya-tanya sebenarnya, setelah cawan ketujuh apa yang terjadi gitu kan? Ini kan sudah puncaknya nih. Setelah cawan ketujuh apa yang terjadi? Setelah itu selesai, nah Tuhan tidak langsung kasih tahu apa yang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi setelah cawan ketujuh itu baru akan digambarkan di pasal 19. Nah, di pasal 19 nanti terutama ayatnya yang ke-11 dan sebagainya. Yaitu Tuhan Yesus datang dari sorga, dan itu yang terjadi selanjutnya. Nah, tapi Alkitab tidak langsung cerita apa yang terjadi selanjutnya. Alkitab menjelaskan sesuatu dulu, yaitu tentang Babel, yaitu jatuhnya Babel. Nah, itu yang kita lihat di pasal 17, 18 dan sebagian pasal 19. Oke, pertama kita akan baca dulu. Saya akan bacakan untuk kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke ini ya. Ayat 1 sampai ayat 18 saya bacakan dengan cepat. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya kepada gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, dan ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, itu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, dan di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari 7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka sehias kata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan sehias kata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi.
Oke, jadi kita harus ingat bahwa di dalam bahasa aslinya atau di dalam waktu Yohanes pertama menulis ini tidak ada pembagian pasal ya. Jadi kenapa tiba-tiba dia ngomongin Babel di sini? Karena di pasal 16 ayat yang ke-19 nyambung di situ, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Ya. Jadi dengan hancurnya semua kota, ada perhatian yang spesial kepada kota Babel di sini. Nah, dalam isian kita lihat di poin nomor 1, pasal 17 dan 18 berfokus kepada Babel. Ya, Babel atau dalam bahasa Inggris disebut Babylon. Ya. Babel, Babylon. Dan nama ini awalnya muncul sebagai kerajaan pertama di bumi. Ya, Babel adalah nama kerajaan pertama di bumi. Coba kita buka Kejadian pasal 10. Oke. Kejadian pasal yang ke-10. Dari ayat 8 kita akan baca. Kejadian 10 ayat 8 dikatakan, Kush memperanakan Nimrod. Ya, Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Mula-mula sekali berkuasa. Jadi itulah boleh dibilang raja pertama. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari apa yang dikatakan? Babel. Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sumer. Ya, jadi Babel adalah bagian dari kerajaan pertama yang menentang Tuhan. Ya, kerajaan ini menentang Tuhan. Kenapa kita tahu kerajaan ini menentang Tuhan? Ada beberapa alasan, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Salah satunya adalah karena peristiwa Menara Babel terjadinya di mana? Di Babel, kan? Peristiwa Menara Babel terjadi di Babel, dan kita tahu bahwa Menara Babel adalah pemberontakan kepada Tuhan. Jadi Nimrod ini orang yang memberontak kepada Tuhan, dan itu secara literal ada dalam namanya. Nah, bagi kita yang bukan bahasa ibu kita adalah bahasa Ibrani, mungkin tidak begitu kelihatan gitu. Tapi dalam bahasa Ibrani, Nimrod itu artinya kita akan memberontak. Itu arti literal dari Nimrod. Orang tuanya nggak tahu kasih nama itu kepada dia, karena Marat itu artinya memberontak. Ya, Nimrod, kalau kita belajar di Ibrani ya, kita tambah ni di depannya itu menjadi imperfect ya, imperfect. Jadi Nimrod kita bilang adalah kita akan memberontak gitu. Dan dia memang memimpin pemberontakan kepada Tuhan. Nah, setelah disebut pertama kali di dalam Kejadian pasal 10 ayat 10 tadi itu yang kita baca, kota Babel ini rupanya cukup sering disebut dalam Alkitab. Bahkan total dia disebut 287 kali dalam Alkitab. Banyak sekali. 287 kali kota Babel disebut di dalam Alkitab. Baik di kitab Nabi-Nabi ya, seperti Yesaya, Yeremia, ada banyak menyebut Babel dan sebagainya, termasuk dalam perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ini lebih dari semua kota lain. Tidak ada kota lain yang disebut dalam Alkitab lebih daripada Babel, selain ada satu kota, yaitu apa? Yerusalem. Jadi satu-satunya kota yang lebih banyak disebut daripada kota Babel di Alkitab adalah Yerusalem. Ya. Jadi Yerusalem disebut paling banyak. Kemudian yang kedua adalah Babel sebenarnya. Sehingga ada yang semacam bikin suatu pernyataan ya, bahwa Alkitab bisa juga disebutkan semacam suatu pertarungan antara dua kota. Ya. Dan kalau kita lihat dari sudut kacamata tertentu, salah satu karya klasik, saya nggak tahu ada yang pernah baca nggak, Charles Dickens menulis suatu buku A Tale of Two Cities, suatu kisah tentang dua kota. Suatu kisah tentang dua kota, dan yang dimaksud oleh Charles Dickens dalam buku dia adalah dia membandingkan kota London dengan kota Paris. Dia menulis itu dalam konteks revolusi Prancis ya, dimana waktu revolusi Prancis terjadi, kota Paris begitu kacau balau gitu ya, sedangkan kota London aman tentram gitu lah. Dia mau membandingkan dua kota itu. Tetapi judulnya luar biasa, A Tale of Two Cities, satu kisah tentang dua kota yang sangat berbeda. Dan sebenarnya Tuhan juga mau menyatakan sebenarnya ada dua pilihan gitu, Yerusalem atau Babel. Nah, Yerusalem
Yerusalem yang duniawi memang seringkali mengecewakan Tuhan juga. Tetapi kita tahu bahwa Yerusalem yang duniawi ini sebenarnya hanyalah tipologi untuk Yerusalem yang sorgawi. Dan itu yang Tuhan tawarkan sebenarnya. Anda mau ikut Yerusalem, yaitu sistemnya Tuhan, atau mau ikut Babel, yaitu sistemnya dunia. Oke, kita lihat lagi di sini. Poin nomor 2 kita ya. Kenapa Babel menjadi titik fokus di sini? Poin nomor 2, kota Babel secara literal terletak di pinggir sungai Efrat. Ya, kota Babel terletak di pinggir sungai Efrat dan belakangan menjadi bangsa yang mengalahkan Yehuda dan menghancurkan bait suci. Jadi kalau di dalam benak orang Israel, Babel itu kayak semacam suatu momok gitu ya, suatu momok yang terpatri di dalam hati nurani bangsa itu, bahwa Babel ini identik dengan musuh sebenarnya. Ya, karena Babel inilah yang akhirnya memang mengalahkan Yehuda pada waktu itu melalui Nebukadnezar, kalau masih ingat ceritanya, dan menghancurkan bait suci. Jadi itu semua adalah kerjaannya Babel di situ. Dan kita lihat lebih lanjut lagi di masih di poin 2, Babel dipakai dalam Alkitab untuk menunjuk kepada perlawanan terhadap Allah yang benar. Ya, jadi sistem Babel adalah sistem yang melawan Tuhan, yang menganiaya umat Tuhan, ya. Penyembahan berhala dan penganiayaan terhadap umat Tuhan. Walaupun banyak kota menentang Tuhan, hari ini banyak kota menentang Tuhan. Kita bisa sebut macam-macam. Ya. Roma misalnya, kota Roma, salah satu kota yang banyak menentang Tuhan. Dengan Vatikan dan dalam segala macam di dalamnya. Jakarta kita bisa bilang adalah kota yang menentang Tuhan. Ya, secara umum, Jakarta adalah kota yang menentang Tuhan karena di dalamnya ada begitu banyak kejahatan, macam-macam. Ya. Beberapa bulan lalu, ya, saya sempat ke Bali karena ada pernikahan saudara di situ. Ya, saya khotbah di GBI Denpasar di situ. Ya, saya bilang bahwa gereja ini juga gereja kecil, ada di kota yang ya, penuh dengan kegelapan juga. Ya, penuh dengan kegelapan. Jadi bukan hanya satu kota, ya, tapi ada banyak kota di seluruh dunia penuh dengan kegelapan dan menentang Tuhan. Tetapi mereka semua ini adalah keturunan dan imitasi dari Babel, karena Babel adalah yang pertama. Ya, makanya nanti disebut di sini, ya, Babel disebut sebagai ibu dari para pelacur. Oke, kita lihat sekarang poin nomor 3 kita, pasal 17 dan pasal 18 berbicara mengenai kejatuhan Babel. Kejatuhan Babel yang sudah diumumkan sebelumnya. Sudah diumumkan tadi di pasal 16 ayat 19 sudah kita lihat, dan bahkan di pasal 14 sudah diumumkan. Di pasal 14 ayat 8 sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu campurnya. Dan fakta bahwa sudah rubuhnya diulang 2 kali. Kalau kita lihat di pasal 14 kan, sudah rubuh Babel ya. Sepertinya mengindikasikan bahwa ada 2 aspek dari Babel yang rubuh di sini. Dan itu sesuai dengan isian kita, ada 2 aspek dari Babel yang sangat berlawanan dengan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah aspek rohani dari Babel, jadi penyembahannya. Dan yang kedua adalah aspek politik ekonomi, ya. Aspek politik ekonomi dari Babel dan aspek rohani dari Babel. Sehingga nanti kita akan lihat pasal 17 yang menjadi pembahasan kita sekarang. Pasal 17 lebih banyak berfokus pada jatuhnya aspek rohani dari Babel. Rohani Babel. Nanti pasal 18 berbicara mengenai jatuhnya aspek politik ekonomi.
Oke. Masih dalam isian kita, Alkitab memberitahu kita bahwa Babel adalah kerajaan pertama. Ya. Babel adalah kerajaan pertama didirikan oleh Nimrod yang akhirnya melawan Tuhan. Dan dari kitab Wahyu ini kita diberitahu juga bahwa di sana bermula suatu sistem agama baru yang berlanjut di agama-agama lain di seluruh dunia. Jadi ada suatu sistem rohani yang dimulai di Babel waktu itu, dan Babel ya menjadi tempat Tuhan menghukum manusia. Ada menara Babel. Menara Babel adalah ketika manusia bersatu untuk melawan Tuhan. Nah, di sini ada banyak legenda, tapi kita tidak perlu bergantung kepada legenda saja. Ya, kalau saya mau sebutkan legendanya, ada banyak legenda-legendanya yang ya kita bisa perdebatkan benar atau tidak benar. Misalnya legendanya berbicara bahwa Nimrod itu menikah dengan seorang perempuan namanya Semiramis. Ini menurut legenda / sejarah gitu ya, bukan sejarah yang bisa dibuktikan persis sih. Tapi katanya Nimrod itu menikah dengan namanya Semiramis, seorang perempuan. Dan akhirnya mereka melahirkan anak namanya Tamus. Nah, Nimrod mati kira-kira pada waktu Tamus lahir gitu. Sehingga Semiramis mengklaim bahwa Nimrod ini adalah titisannya, Tamus ini adalah titisannya Nimrod katanya. Jadi kayak Nimrod balik lagi begitu. Bahkan ada yang mengklaim bahwa dia pura-pura ini lahirnya Tamus ini ajaib begitu. Dan Tamus ini yang belakangan dikenal kalau di banyak agama lain itu menjadi Baal. Jadi akhirnya disembah menjadi Baal. Dan pada waktu itu banyak sekali penyembahan terhadap Semiramis dan Tamus di sini memakai gambar seorang perempuan yang duduk dengan bayi di pangkuannya, dan seorang perempuan duduk dengan bayi di pangkuannya. Yang lalu Baal atau Tamus ini diklaim sebagai dewa matahari juga, dan dewa matahari sehingga sering digambarkan kepalanya itu bersinar-sinar. Anda pernah lihat nggak ada gambar seorang perempuan dengan anak di kepalanya yang kepalanya bersinar-sinar? Anda pernah lihat ya? Tapi mungkin yang Anda lihat hari ini bukan gambar Semiramis. Nah, walaupun sebagian ini legenda, tetapi yang benar adalah bahwa memang ada banyak agama dulu yang menyembah bentuk ini seorang perempuan dengan anaknya. Itu fakta. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Kalau mengenai Semiramis segala macam ini, ya setengah-setengah legenda, benar nggak benarnya kita tidak terlalu pasti. Tapi fakta bahwa ada banyak agama yang menyembah seorang perempuan dengan anaknya, terutama di zaman itu memang fakta. Bahkan kalau di Alkitab itu disebut sebagai Ratu Surga. Itu salah satu yang menjebak orang Israel pada waktu itu. Ya, jadi disebut penyembahan Ratu Surga. Ya. Dan istilah ini ada dipakai juga di dalam Alkitab, ya, di mana Tuhan sangat marah dengan orang Israel ketika katanya mereka menyembah Ratu Surga. Dan jadi ternyata ini adalah agama yang berkembang di Kanaan sana, dan juga di daerah-daerah sekitarnya, dan di banyak kepercayaan ada yang seperti ini. Di Mesir juga ada, di Kanaan ada, di Babel ada, di Asyur ada, dan sebagainya. Yang membuat kita berpikir bahwa ini semua ada satu sumbernya, ya, dan dari satu sumber itu memancar, ya,
pemahaman seperti ini. Dan Anda tahu siapa yang hari ini digelar dengan Ratu Sorga? Gitu ya. Ya, gereja Katolik sering memakai istilah Ratu Sorga sebagai titel untuk Maria, gitu. Yang sangat disayangkan, karena Alkitab tidak pernah menyebut Maria sebagai Ratu Sorga, dan dia bukan Ratu Sorga. Ya. Dan kita sangat hormat dan sangat kagum kepada Maria yang Alkitabiah. Jangan salah. Kita sangat banyak hal yang bisa kita teladani dari Maria yang Alkitabiah. Tetapi kemudian ada suatu gambaran Maria yang sama sekali di dalam Alkitab yang digambarkan sebagai Ratu Sorga. Nah, benang merahnya apa? Nanti kita akan lihat. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, apa yang dimaksud dengan si perempuan ini, kan? Siapa dia dan lain sebagainya? Apa maksudnya percabulannya? Nah, sayang sekali kita tidak bisa selesaikan pada hari ini, jadi kita harus lanjutkan minggu depan. Ya, minggu depan. Jadi jangan ketinggalan. Kalau Anda tertarik untuk tahu lebih banyak lagi mengenai Babel dan perempuan misterius ini yang disebutkan di Wahyu pasal 12. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Karena sudah ramai, saya pimpin dalam doa supaya suara saya terdengar semua ya. Kita bersama dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Kamu kepada kami. Terima kasih untuk waktu untuk belajar firman-Mu. Kami kiranya pimpin, dan Tuhan, kami ingin belajar lebih banyak agar kami tidak disesatkan dan kami tidak tertipu oleh berbagai sistem dunia ini. Kiranya Kau yang pimpin kami. Berdoa, pimpin acara berjemaat selanjutnya, kebaktian umum, orang-orang-Mu, jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam perjalanan, supaya sertai. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita siap-siap untuk kebaktian.